SM Entertainment pada tahun 2021 menjadi apakah Twice harusnya masuk atau tidak ke dalam program itu. Jadi mereka itu menyebutkan bahwa ENHYPEN ini merupakan grup yang aneh. Waduh. Annyeonghaseyo, Cengedel, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting ya guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Oke cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang HYBE versus SM Entertainment. Manakah dari agensi ini yang menjual album terbanyak untuk tahun 2021? HYBE dan juga SM Entertainment terungkap menjadi dua perusahaan teratas dalam hal penjualan album pada tahun 2021. Di antara mereka, agensi mana sih yang memiliki penjualan paling tinggi? Menurut Yeonchart, pada tanggal 12 Januari, total penjualan album tahunan dari album Top 400 yang dirilis pada tahun 2021 mencapai 57.089.160 eksemplar, menandai adanya peningkatan sebanyak 36,9% dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya. Diketahui di tahun sebelumnya itu terjual 41.707.301 eksemplar. Nah, sebagian dari penjualan album tahunan ini adalah milik artis dari HYBE dan juga SM Entertainment, termasuk grup papan atas mulai dari BTS, EXO, NCT 127, Seventeen, NCT Dream, dan masih banyak lagi. Untuk HYBE label sendiri, penjualan album untuk HYBE label itu menjadi tertinggi kedua di antara perusahaan. Berdasarkan Gaon Year and Album Chart untuk tahun 2021, total ada 26 album oleh artis HYBE label masuk ke dalam Top 100. Dan jumlah total penjualan gabungan lebih dari 15,2 juta kopi. Ini menyumbang 33,5% dari total penjualan 100 album teratas. Di antara artis HYBE label, BTS mendapat penjualan album tertinggi dengan CD Butter mereka yang terjual lebih dari 2,9 juta kopi. Belum lagi, CD Butter juga menjadi album terlaris di tahun 2021 secara keseluruhan. 15 untuk album BTS yang dirilis pada tahun 2020 juga dikabarkan masuk ke dalam tangga album tahunan Gaon Chart. Dengan karya dengan peringkat tertinggi adalah B di nomor 10 dengan 1,4 juta kopi telah terjual. Seventeen juga berkontribusi pada penjualan album untuk HYBE pada tahun 2021. Boy group beranggotakan 13 orang member ini merupakan artis HYBE label dengan penjualan album tertinggi kedua tahun lalu. Min album ke-9 mereka yaitu Attaka yang menduduki peringkat nomor 4 terjual lebih dari 2,5 juta kopi. Karya terlaris ketiga juga menjadi milik mereka. Mini album ke-8 Your Choice terjual 1,46 juta kopi. Wah, tebal. TXT juga muncul setelah Seventeen dalam daftar dengan The Chaos Captor Prize yang menempati peringkat ke-14 dengan 877.917 penjualan. Versi repackage album The Chaos Captor Fight or Escape juga menempati posisi nomor 16 dengan 775.121 eksemplar telah terjual. ENHYPEN juga memiliki porsi dalam penjualan album HYBE pada tahun 2021. Mini album kedua mereka yang Border Carnival telah terjual sebanyak 788.451 eksemplar. Di sisi lain, SM Entertainment pada tahun 2021 menjadi penjualan album paling tinggi di antara agensi-agensi teratas. Adapun untuk SM Entertainment dikabarkan telah menjual sebanyak 18 juta kopi album. Wah, cincin tebak. Menurut perhitungan mereka sendiri, total penjualan album artis SM pada tahun 2021 berjumlah 17.621.000 eksemplar, 2 kali lipat dari penjualan tahun sebelumnya. NCT memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penjualan album SM Entertainment di tahun 2021. Adapun untuk total penjualan album dari album terkait NCT mencapai 10.911.000 eksemplar per Desember. Di antara album-album ini adalah Sticker milik NCT 127 yang terjual lebih dari 2,4 juta kopi dan Hot Sauce milik NCT Dream yang terjual lebih dari 2,9 juta kopi. Sementara itu, album grup ketiga NCT Universe mencatatkan lebih dari 1,63 juta penjualan album. EXO juga tak mau kalah nih. EXO sendiri telah menjual lebih dari 1 juta kopi pada tahun 2021. Don't Fight the Feeling dari EXO memiliki lebih dari 1,32 juta penjualan. Selain album grup, album solo para anggota juga membuat tangga album akhir tahun Gaon untuk tahun 2021. Bambi milik Baekhyun EXO terjual lebih dari 996.850 eksemplar atau udah million seller. Sementara untuk Empathy milik EXO-DO terjual 380.160 eksemplar.
Dan Fish milik Kai EXO terjual lebih dari 265.201 eksemplar. Super Junior yang membuat comeback group yang sangat ditunggu-tunggu pada bulan Maret menjual 442.742 eksemplar dengan album studio ke-10 mereka, The Renaissance. Penjualan album SM Entertainment pada tahun 2021 juga termasuk penjualan artis wanita mereka. Savage aespa telah terjual lebih dari 574.445 eksemplar. Sementara untuk Kingdom dari Red Velvet telah terjual 363.602 eksemplar. Wah, jinja debak ya, baik untuk HYBE dan juga SM Entertainment menjadi agensi dengan penjualan tertinggi di tahun 2021. Akankah di tahun 2022 mereka juga akan menjadi yang teratas? Nanti kita lihat saja bagaimana ke depannya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu netizen Korea yang sedang memperdebatkan apakah Twice akan masuk ke dalam acara Queendom. Guys, perlu kalian tahu ya bahwa acara Queendom ini merupakan salah satu survival di Mnet. Jadi program ini kayak menyajikan tentang pertarungan ya, bukan pertarungan sih. Itu kayak menyajikan tentang grup-grup papan atas dari Korea sana. Nanti mereka itu akan menunjukkan penampilan terbaik mereka dan juga membuat kalian semua menjadi terpukau. Nah, sebelumnya di tahun yang kemarin nih itu sudah ada Kingdom sama Queendom. Ada juga si Road to Kingdom. Dan cinggu baik untuk Kingdom dan juga Queendom itu sangat sukses besar. Gak hanya berhasil memukau para netizen di Korea saja, tapi ini juga berhasil memukau penggemar di seluruh dunia. Makanya banyak sekali grup yang pengen berpartisipasi ke dalam acara tersebut. Mungkin banyak yang bilang ya, padahal kan yang ikut acara itu kan grup-grup yang masih underrated nih. Weh, jangan salah ya, grup-grup yang kalian bilang underrated itu grup-grup yang punya popularitas besar guys di Korea sana, oke? Dan menurut aku yang ikut acara Kingdom ataupun Queendom itu bukan grup-grup underrated juga sih. Mereka grup-grup gede loh guys yang ikut. Kayak Kingdom itu kan banyak banget nih grup-grup papan atasnya yang ikut. Karena kesuksesan besar dari Queendom, tentu para penggemar juga menantikan program ini di tahun 2022 ini. Dan cinggu, dari banyaknya kandidat yang disebutkan akan menjadi line up untuk di acara Queendom, salah satu grup yang disebutkan di sini adalah Twice. Jadi netizen Korea juga memperdebatkan apakah Twice harusnya masuk atau tidak ke dalam program itu. Banyak yang percaya bahwa jika Twice bergabung dengan line up itu nggak masuk akal. Mereka menyatakan bahwa girl group JYP Entertainment ini masih dalam keadaan BBK aja dan disibukkan dengan kegiatan seperti konser dan juga comeback. Penjualan album mereka juga terus meningkat kok, dan mereka masih dianggap sebagai salah satu girl group paling populer di industri ini. Yang lain juga mengatakan bahwa Twice mungkin mengalami kesulitan di acara itu. Twice sendiri telah dikritik karena kemampuan vokal dan bakat mereka di panggung encore dan pertunjukan langsung di masa lampau. Banyak yang percaya bahwa Twice akan berjuang dalam sebuah survival melawan girl group K-pop berbakat lain. Namun banyak juga yang percaya nih cinggu bahwa jika Twice setuju untuk bergabung dalam acara itu, basis penggemar mereka yang sudah besar akan semakin bertambah. Berkat popularitas dari Twice, rating untuk acara itu pasti akan tinggi. Banyak juga yang berharap sih Twice akan bergabung dengan Queendom untuk mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Peringkat Twice di tangga lagu digital domestik baru-baru ini menurun, dan mereka juga menerima lebih banyak cinta secara internasional daripada di Korea Selatan. Oleh karena itulah nih cinggu, orang-orang percaya bahwa jika Twice bergabung dengan acara tersebut, mereka dapat mengembalikan reputasi mereka seperti semula selama era puncak mereka. Yang lain juga berkomentar bahwa di masa lampau, girl group besar lain juga berpartisipasi dalam acara Queendom, mulai dari Mamamoo dan juga G-Idol. Oleh karena itulah, bukanlah hal yang berlebihan jika Twice bergabung ke dalam acara tersebut. Dan cinggu, menurut aku secara pribadi, jika Twice bergabung ke dalam acara Queendom, selain menambah rating untuk program tersebut ya kan, dan juga selain untuk mengambil hati masyarakat Korea lagi, ini juga menjadi salah satu ajang bagi Twice untuk membuktikan bahwa mereka itu tidak seperti yang diomongkan oleh orang lain. Karena banyak sekali yang bilang bahwa Twice ini nggak bertalenta, nggak punya bakat, cuman visual aja. Waduh, padahal mereka kalau nonton 16 pasti berubah pikiran ya, karena di 16 sendiri setiap membernya di sini sudah menunjukkan bakat-bakat mereka. Nah, jika seandainya mereka bergabung ke dalam acara Queendom ini, itu akan ngebuat para hatersnya dibungkam gitu, karena mereka di sana akan membuktikan betapa besar kualitas dari mereka. Gitu sih menurut aku secara pribadi. Dan kayaknya kalau Twice ikut ke dalam acara itu, waduh bakalan seru banget nih acara ya. Jadi aku akan kayak nonton terus gitu. Karena Twice sendiri adalah salah satu girl group favorit aku guys. Jadi tentu dong kalau dia bergabung ke dalam acara itu makin semangat aneh nontonnya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian Twice harus ikut ke dalam acara itu atau enggak? Komen di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu netizen Korea yang sedang memperbincangkan tentang ENHYPEN. Jadi mereka itu menyebutkan bahwa ENHYPEN ini merupakan grup yang aneh. Waduh, kenapa nih ENHYPEN kok disebutkan sebagai grup yang aneh? Penasaran? Ya udah, kita langsung lihat aja bagaimana kronologi di balik penyebutan itu.
Nah, Cinggu, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini pada tanggal 10 Januari, ENHYPEN merilis Dimension Answer, album repackage penuh pertama mereka dari album studio pertama mereka, Dimension Dilemma. Rilisan terbaru ENHYPEN ini menduduki puncak tanggal lagu domestik dan juga asing di seluruh dunia. Pada tanggal 11 Januari waktu Korea Selatan dilaporkan juga bahwa Dimension Answer telah menduduki puncak beberapa tanggal lagu domestik dan luar negeri setelah perilisan album. Di Korea Selatan, Dimension Answer telah menduduki puncak chart box, menempati nomor 1 di chart album. Title track album Blessed Curse juga memasuki tanggal lagu setelah dirilis. Sementara itu, lagu B-side Polaroid Love dan Outro Day 2 masing-masing meraih peringkat di nomor 2 dan nomor 3 di chart lagu box. Pada pukul 9 pagi tanggal 11 Januari, ketiga lagu tersebut tetap berada di top 5 di tanggal lagu sejak itu. Dimension Answer juga tidak hanya bernasib baik di tanggal lagu domestik, tetapi juga di tanggal lagu global. Menurut laporan, album ini juga menduduki nomor 1 di chart top album iTunes di lebih dari 10 negara dan wilayah di seluruh dunia pada pukul 9 pagi waktu Korea Selatan. Sementara untuk Blessed Curse juga membuktikan popularitasnya di seluruh dunia dengan menempati peringkat pertama di chart lagu top iTunes di lebih dari 9 negara dan juga wilayah yang berbeda di seluruh dunia juga. Namun, Blessed Curse menunjukkan hasil tak sebaik itu di chart lagu domestik. Lagu tersebut menempati posisi 542 di chart Melon, dan ini juga menjadi raihan tertinggi ENHYPEN dengan Blessed Curse di acara tersebut. Sementara itu, album repackage pertama ENHYPEN, Dimension Answer, berisikan total 11 lagu yang menampilkan 8 lagu Dimension Dilemma dengan lagu baru Blessed Curse, Polaroid Love, dan Outro Day 2 juga sedang ditambahkan ke dalam campuran. Album baru ini juga menceritakan kisah anak laki-laki yang menyadari kesalahan dunia, akhirnya membentuk pertanyaan dan juga ketidakpercayaan bagi dunia, dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti jawaban yang diberikan dan ditetapkan oleh masyarakat, tetapi untuk menemukan jawaban mereka sendiri sebagai gantinya. Dan juga mengenai hal ini, netizen Korea sendiri itu telah memperbincangkannya di situs komunitas online. Jadi ada seorang OP yang menuliskan di komunitas online, dia itu menuliskan kayak gini: mereka mampu menjual 800.000 dalam penjualan minggu pertama mereka. Sementara untuk skor Melon mereka mengerikan, karena seperti yang kalian lihat tadi, itu kalau nggak salah di nomor 542 guys. Lalu gimanakah komentar-komentar dari Netcore? Langsung aja kita baca. By the way, komentarnya ini aku sensor sedikit-sedikit, maksudnya aku ambil beberapa aja, karena kalian tahu nggak, di sana itu kebanyakan war guys, serius. Banyak banget yang war. Jadi aku ambil cuman kayak 2 aja deh komentarnya ya. Ini komentar-komentar yang aman sih. Jadi aku nggak mau ada yang war di lapak aku. Oke. Ntar aku lagi yang jadi sasaran kan ya. Nggak ada salah apa-apa gitu. Oke, komentar yang pertama dia bilang kayak gini: apakah kalian tidak tahu bahwa entitas ENHYPEN sekarang mereka menerima 100 juta streaming di Spotify? Jadi kamu tahu fandom internasional mereka kuat. Apakah kamu salah satu dari bug galeri yang menyebutkannya aneh? Berikutnya, mereka ini punya fandom besar di luar negeri. Jadi di sana kamu itu tidak melihat banyak perbedaan antara skor fisik dan juga digital. Saat ini banyak orang menggunakan Spotify dan juga YouTube Music, tetapi kamu tetap bersikeras untuk mengeluh tentang Melon. Mereka telah mencapai lebih dari 100 juta di Spotify loh. Hampir nggak ada idol yang bisa melakukan itu. Kamu tahu bahwa ENHYPEN hadir ketika B-side mereka mencapai 100 juta. Jadi itu adalah komentar-komentar dari netizen Korea. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin kalian mendengarkan ada sesuatu yang ribut. Aku nggak tahu siapa itu. I don't know who is that. I'm so sorry for that. Okay. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.